Gak mau viral di munyer aku. Halo teman-teman, kita di sini akan mengedukasi teman-teman mengenai tes intelijensi. Teman-teman tahu gak sih kalau tes intelijensi dan tes IQ itu beda loh. Lalu apa sih perbedaannya? Intelijensi adalah tingkat kemampuan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan. Sedangkan IQ kepanjangan dari Intelligence Question yang artinya adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Jadi, intelijensi adalah kemampuan kita, sedangkan kalau IQ adalah hasil dari tes yang kita ikuti. Kalian merasa nggak sih kalau kalian punya ingatan yang kuat? Nah, itu artinya kalian memiliki intelijensi yang kuat loh guys. Lalu apa aja sih ciri-ciri orang-orang yang memiliki intelijensi yang tinggi? Yang pertama, kita akan memiliki kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah mental dengan cepat. Yang kedua, kita akan memiliki ingatan yang lebih kuat. Yang ketiga, kita akan memiliki kreativitas yang berkembang. Dan yang terakhir adalah memiliki imajinasi yang tinggi. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi intelijensi? Yang pertama adalah faktor bawaan atau faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Intelijensi juga ada kaitannya dengan bakat loh. Lalu apa sih bakat itu? Bakat adalah kemampuan spesifik yang memberikan individu kondisi yang memungkinkan untuk mencapai kemampuan, kecakapan, atau keterampilan melalui latihan. Jadi, kita bisa mendapatkan bakat melalui latihan. Tes intelijensi itu banyak loh jenisnya. Salah satunya ada tes Stanford-Binet dan juga tes Wechsler. Apa sih tes Stanford-Binet dan tes Wechsler? Yuk kita bahas. Tes Stanford-Binet dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada penalaran verbal, lalu yang kedua penalaran kuantitatif, yang ketiga ada penalaran visual abstrak, dan yang terakhir ada memori jangka pendek. Penalaran verbal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perbendaharaan kata, lalu yang kedua ada pemahaman, yang ketiga keganjilan, dan yang keempat adalah hubungan verbal. Di penalaran kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuantitatif, lalu yang kedua membentuk persamaan, dan yang terakhir ada urutan angka. Selanjutnya di penalaran visual abstrak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisa pola, lalu yang kedua mencontoh gambar. Di memori jangka pendek dibagi menjadi 4, yaitu ada mengingat bentuk, mengingat gambar, mengingat angka, dan juga mengingat kalimat. Tes Wechsler dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children yang digunakan untuk umur 6 sampai 16 tahun. Lalu yang kedua ada WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang digunakan untuk umur 16 tahun sampai 74 tahun. Lalu yang terakhir ada Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised yang digunakan untuk umur 3 sampai 7 tahun. BTS iki nggo. BTS. Kemoncol kor.